Kalau misalnya tanda panah ke atas, artinya dia ini adalah subclass dari ini, superclass yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kalian melihat video ini. Seperti biasa, kita akan lanjut lagi untuk pembahasan di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan membahas teori yang baru, ya, teori dan konsep yang baru di pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang inheritance. Oke, mungkin teman-teman sudah belajar apa itu inheritance pada encapsulation atau modifiering gitu. Kalian sudah belajar tentang public, private, dan protected, dan semua itu kaitannya tentang inheritance atau pewarisan. Nah, seperti ini ya konsep dan teorinya, pewarisan atau inheritance fundamentalnya. Nah, fungsi dari pewarisan ini atau inheritance ini adalah untuk membuat satu kelas yang bisa dipakai oleh kelas yang lainnya secara berulang-ulang. Jadi konsepnya lebih ke mengefisiensikan seperti itu. Dan kalau misalkan kita punya satu proses atau sistem yang besar, nah di dalam sistem yang besar itu kan biasanya ada sistem-sistem yang kecil. Sehingga satu sistem yang kecil itu bisa bekerja sama dengan sistem kecil yang lainnya. Jadi seperti kumpulan sistem yang bekerja secara bersama-sama. Itulah konsep dari inheritance. Dan di sini kalau misalnya kita baca pengertiannya, mungkin suatu kelas bisa mewariskan atribut dan metode. Jadi kita akan mempunyai dua konsep yang baru. Yang pertama adalah superclass atau ibu dari kelasnya, dan subclass. Subclass itu adalah yang diturunkan itu. Nah, subclass ini bisa mendapatkan warisan dari atribut dan metode dari superclassnya. Jadi istilahnya superclass ini, seorang ibu ini mewariskan atribut dan metodenya ke dalam anaknya. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk mencegah redundansi kelas. Ini sangat betul sekali, karena kalau misalkan kita akan semakin banyak proses di dalam suatu project, dan prosesnya itu ya biasanya nggak jauh-jauh dari 4 hal. Share, create, read, update, dan delete. Itu pasti akan diulang-ulang seperti itu terus. Misalkan cetak nama, kemarin kita sudah mempelajari untuk membuat KTP atau data penduduk, dan yang kedua kita membuat data mahasiswa. Nah, data mahasiswa dan data penduduk kan kalau misalkan dalam suatu project itu biasanya sama-sama mempunyai nama, alamat, dan jenis kelamin, agama, dan itu biasanya menggunakan satu data yang sama. Nah, kalau misalkan kita menggunakan satu data yang sama, akankah lebih baik jika prosesnya satu? Kalau misalkan ada sistem untuk pendataan penduduk dan satunya adalah sistem untuk pendataan mahasiswa, kalau misalkan dua-duanya berbeda, nah, yang akan terjadi apa? Akan terjadi redundansi kelas. Satunya membuat atau mencetak nama, satunya juga mencetak nama. Dan selain redundansi, itu juga menciptakan celah atau bug ke dalam aplikasi kita, sehingga aplikasi kita bisa menjadi error, seperti itu. Dan yang kedua, fungsinya membuat sistem lebih mudah dipahami. Itu jelas sekali, akan semakin lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, membuat sistem lebih mudah di-maintain. Jadi kalau misalnya ada perbaikan, kita tidak harus merubah banyak hal gitu. Cukup merubah satu, biasanya langsung mengubah banyak gitu. Misalkan kita merubah bagaimana caranya sistem pendataan penduduk ini untuk mendata nama, kita mengubah codingannya misalkan lebih bisa menampung nama panjang. Nah, otomatis nanti yang di mahasiswa yang mewarisi kelas dari penduduk itu otomatis langsung bisa menerima data nama panjang. Seperti itu. Jadi pewarisan atau inheritance itu sangat simple dan kita sudah mempelajarinya. Nah, jenis-jenis pewarisan. Ada yang pertama, dia itu superclass mewarisi subclass. Nah, jadi gini, membacanya
yang di sini adalah anaknya dan ini di sini ibunya. Tanda panahnya itu selalu ke arah ibunya atau ke arah superkelasnya. Multi level inheritance. Jadi C ini bisa menurunkan dari B, superkelasnya B, atau B ini bisa menurunkan dari A. Jadi saling menurunkan gitu. Ya biasanya di sini ada cucu, ada orang tua, dan di sini ada kakek dan neneknya. Nah, satu superkelas itu bisa menurunkan 2. Nah, ada juga yang seperti ini, tapi di dalam Java tidak mensupport gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini dan tidak support, tapi kebutuhannya seperti ini, nanti kita bisa akali dengan cara yang lain. Misalkan dengan cara yang seperti ini, multi level inheritance, atau seperti ini gitu. Nanti akan ada cabangnya dan bisa bertemu kembali. Jadi nanti akan nggak harus one to one gitu ya, satu dengan satu. Mesti kalau misalnya kita sudah bermain di inheritance, itu nanti akan menjadi banyak kotak-kotak yang saling terhubung satu sama lain. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk di konsepnya. Konsep yang paling simple yaitu kalau misalkan kita punya toko sepeda ya, dan kita akan membuat satu aplikasi desktop misalkan ya, itu kita bisa gambarkan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat gambar yang di sini, superkelasnya yang mana? Subkelasnya yang mana? Oke, diperhatikan di sini. Superkelasnya yang mana? Subkelasnya yang mana? Jawabannya adalah jika di sini teori atau konsepnya kelas atau kelas asal, sering disebut dengan superkelas, base class atau parent class, itu akan jatuh kepada bicycle yang ada di sini. Tapi yang kedua, kalau misalkan ada subkelas atau kelas turunannya dari superkelas, maka kita akan bisa melihat di sini contohnya adalah mountain bike, racing bike, dan tandem bike di sini. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu sistem, misalkan kita pengen bikin toko dan di toko itu menjual beberapa perangkat atau spare part dari sepeda. Nah, sepeda kan ada, ini kalau nggak salah ya, ada tempat duduknya ya, sadel atau jok gitu ya. Dan yang kedua ada rodanya, rujinya, pedalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada itu, kita langsung otomatis semua dideklarasikan atributnya dan metodenya di sini. Metodnya bisa digenjot, bisa mundur, bisa ngerem, bisa ganti gigi. Nah, terus kalau misalkan kita bikin bagian sistem yang lainnya, spare part-nya untuk mountain bike, racing bike, dan tandem bike, kita tidak usah repot-repot untuk mendeklarasikan atribut yang baru, misalkan untuk roda, ruji, dan yang lainnya. Tapi kita hanya tinggal inherit atau mewariskan dari bicycle seperti itu ya. Cukup simple. Dan sebelum nanti kita akan praktek, kita masih akan belajar di konsepnya. Sebetulnya kalau misalnya kita pengen ngoding membuat sistem yang besar, otomatis dia itu akan inherit. Kita akan menggunakan konsep inheritance ini atau pewarisan ini. Dan sebaiknya kalau misalkan menjadi programmer, atau kalau misalkan kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, sebelum kita bekerja atau sebelum kita praktek ke lapangan, kita harus memetakan terlebih dahulu. Akan seperti apa aplikasinya, akan seperti apa prakteknya. Istilahnya itu di konsep gitu. Nah, ini nanti akan ada dua konsep baru, yaitu method overriding dan overloading. Mungkin nanti kita bisa praktekkan langsung sehingga kalian bisa lebih paham. Dan di sini ada salah satu contoh satu sistem ya, ini sistem yang masih simple ya, masih dalam satu package. Di sini ada hitung persegi ya. Dia itu bisa untuk menghitung luas dan keliling persegi. Dan jatuh-jatuhnya apa? Untuk menghitung jumlah kebutuhan keramik yang dibikin untuk satu kamar mandi ya. Dan yang kedua, di sini saya punya satu kelas utama atau super kelas untuk menghitung luas dan keliling saja. Dan ini penerapannya konsepnya bisa luas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menggambar atau membuat kelas diagram sehingga kita bisa mengodingnya dengan lebih mudah. Oke.
Sebetulnya simple. Kalau misalkan kalian sudah mulai masuk di kelas diagram, itu pertama kalian harus tahu yang kalian akan buat itu apa. Sebetulnya simple sekali kalau misalkan kita pengen membuat kelas diagram. Yang pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Kalau misalkan tabel itu akan terdiri dari 3 baris. Kenapa? Nah, ini akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah untuk nama kelasnya. Yang kedua untuk atributnya. Yang ketiga adalah untuk metodenya. Oke, sekali lagi kalau misalkan saya terangkan ya. Untuk membuat kodian yang baik, yang rapi, yang terplanning dengan baik, itu kalian harus membuat kelas diagramnya terlebih dahulu. Nah, kita sekarang akan fokus ke permasalahan kita, yaitu untuk menghitung keramiknya. Misalkan di sini keramiknya, misalkan ya, bentuknya adalah persegi. Oke. Nah, kalian ingat ya, kalau misalkan saya bikinnya seperti ini, itu artinya yang ini metodenya akan bernilai modifiernya adalah public. Dan dia itu bisa memberikan atau return nilai karena dia di sini ada integernya. Sebetulnya penerapan juga bisa bermacam-macam. Itu nanti tergantung dari penjelasan kita. Yang penting kita tuh tahu garis besarnya. Oke, kita bisa menghitung luasnya kalau misalnya dia persegi. Terus hitung keramik ya. Jadi kalau mau hitung, nah gini deh, hitung jumlah keramik itu bisa ada 2, karena kita akan membuat kamar mandi. Yang pertama kita akan membuat yang di alasnya ya, yang di lantainya maksudnya. Yang kedua, apakah dalam satu kamar mandi itu tidak hanya lantainya yang dikeramikkan, bisa juga ada yang kamar mandinya itu konsepnya temboknya juga yang dikeramik. Nah, di sini kita misalkan di sini kita bikin jumlah lantainya. Oke, kalau nggak cukup tinggal digeser aja. Jumlah lantai. Kita ingin menghitung luas lantainya ya. Kira-kira luas lantai itu berapa? Atau yang kedua, kita juga bisa bikin kalau misalkan ternyata luas lantainya, kamar mandinya itu tidak hanya yang di keramik itu lantainya saja, kita juga bisa menambahkan jumlah keramik begini deh, jumlah keramik lantai biar gampang, keramik lantai. INT. Bikin ide aja nggak apa ya, senyamannya itu. Biasanya emang penamaan itu biasanya emang agak-agak panjang-panjang gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih singkat lagi ya nggak apa-apa. Ini kan kenapa saya bikin banyak, karena banyaknya tidak tahu seperti itu. Nah, untuk menghitung luas ini itu bisa bermacam-macam. Bisa sisi kali sisi ya. Bisa kalau misalkan ada pilihannya itu ternyata persegi panjang. Nah, sebetulnya kita bisa cetak semuanya di sini. Cuma nah ini saya bilang kita fokuskan untuk yang spesifik dulu. Nah, yang kedua, ternyata ada kemungkinan lain. Kalau aplikasi kita itu tidak hanya untuk menghitung lantai yang keramik yang persegi saja, ternyata bisa persegi panjang. Nah, ini kita bisa bikin satu kelas lagi atau ibu kelasnya. Nah, di sini nanti kita akan
menurunkan dari sini. Karena apa? Nah, ini kita bisa perhatikan. Panjang. Atau kalau enggak kita bikin seperti ini aja. Karena panjang dan sisi kan biasanya sama. Oke, panjang, lebar, INT, dan jangan lupa kalau misalkan kita pengen hitung kan biasanya kita pakai luas ya. Atau kalau mau bikin ternyata keramiknya itu nggak harus bentuknya persegi panjang, kalian juga bisa bikin misalkan lingkaran, kalian juga bisa bikin di sini misalkan kayak alas kan biasanya sama ya, panjang lebar gitu. Terus ada tinggi, ada pi gitu, kalian juga bisa bikin di sini. Nah, untuk menempatkan yang lainnya di sini kita bisa bikin pakai protected juga apa ya. Jangan lupa kalau misalkan minus seperti ini itu untuk private dan ini untuk protected. Nah, gunanya apa kalau misalkan protected? Jadi kalau misalkan beda package itu tidak bisa dihitung. Misalkan kita dalam suatu sistem itu tidak hanya untuk menghitung keramik, tapi kita menghitung seluruh luas bangunan gitu. Nah, ini package hanya untuk menghitung kamar mandi misalkan ya. Ini ya nggak apa-apa kalau tambahin namanya. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian mau bikin panjang, bikin kayak gini, jangan lupa untuk bikin setter getter-nya. Pak, gimana kalau misalkan bikin setter getter-nya di bawah juga nggak apa-apa. Cuman nanti kalau misalkan bentuknya itu ada yang lain selain persegi, misalnya persegi panjang atau mungkin lingkaran, kalian harus bikin setter dan getter-nya lagi gitu. Nah, saya bikin satu di sini setter dan getter-nya karena di sini adalah satu-satunya untuk tempat input. Jadi kalian tidak usah untuk membuat setter dan getter lagi. Nah, itulah fungsi dari inheritance. Set panjang, lebar, set luas kayaknya nggak usah ya. Oke, diingat-ingat kalau misalkan setter itu kan dia menginput kan. Makanya di sini selalu ada parameternya. Panjang, lebar. Nah, tipenya void karena dia inputnya bisa bebas. Get panjang. Nah, di sini baru tipe datanya tidak ada parameter karena dia tidak menginput, tidak menerima inputan, tapi dia mereturn atau mengembalikan nilai. Maka mengembalikan nilainya itu disesuaikan dengan tipe data yang di sini. Seperti itu. Nah, di sini adalah tempat kita untuk menghitung luasnya. Oke, cukup simple. Kalau misalkan kita mau menghitung keliling juga bisa di sini. Dan nanti deskripsi bagaimana untuk menghitung luas dan kelilingnya itu biasanya ada satu dokumentasi lagi untuk menjelaskan itu. Tapi kita fokusnya adalah pembuatan sistemnya. Oke, kita tinggal bikin, kita rapin dulu di sini. Oke. Biar lebih rapi lagi kita tebalkan biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Dan kita kasih keterangan extends. Hitung persegi extend dari hitung kamar mandi. Artinya apa? Kita bisa menggunakan semua metode atribut yang ada di kelas hitung kamar mandi sebagai subclass dari kelas ini. Nah, terus kalau misalkan kita menghendaki untuk membuat objek, kan biasanya objek itu dibentuk, nggak biasanya tapi pasti ya, dibentuk dari satu kelas ya. Nah, kalau misalkan dibentuk dari satu kelas, kita harus mendefinisikannya juga seperti ini. Nah, objeknya misalkan kira-kira namanya apa? Atau
Misalkan hitung kebutuhan keramik kamar mandi. Oke, agak luas juga ya. Hitung kebutuhan keramik. Misalkan kita hitung kebutuhan keramik KM gitu ya. Semoga kalian paham artinya. Nah, main RGS argumentation string. Oke. Oke, misalnya kita bentuk seperti ini. Artinya apa? Artinya, artinya objek yang ini otomatis dia akan menjadi sebuah objek karena ada main-nya. Di sini objek ini dicetak dari kelas hitung persegi, bukan hitung kamar mandi. Karena dia garisnya seperti ini. Garisnya dia menuju ke hitung persegi. Nah, yang membedakan dia itu dibuat dari objek atau dia itu adalah subclass itu adalah seperti ini, bentuk garisnya. Kalau misalnya tanda panah ke atas, artinya dia ini adalah subclass dari ini, superclass yang ini. Tapi karena dia di sini ada garis yang atau penunjuk yang seperti ini, artinya dia itu objek dari cetakan kelas hitung persegi. Oke, gitu saja. Semoga paham, semoga tercerahkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, tanyain aja di kolom komentar, atau kalian juga bisa tanya di grup kelas, grup WhatsApp kelas, atau kalian juga bisa langsung WhatsApp ke WhatsApp pribadi saya. Begitu, semoga cukup jelas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.